Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Radatun Mumtazah dari kelas 10 MIPA 3 nomor urut absen 26. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat pembayaran. Sebelumnya, saya akan memberitakan tentang CNBC Indonesia yang menjelaskan bahwa Peduli Lindungi bisa dijadikan sebagai alat pembayaran digital. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, aplikasi Peduli Lindungi berpotensi menjadi aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk untuk pembayaran digital. Luhut dengan melihat melesatnya penggunaan pembayaran digital lewat teknologi QRIS. Luhut berharap Indonesia bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah jauh lebih berkembang dibanding kondisi 7 hingga 10 tahun yang lalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu alat pembayaran non-tunai dan apa itu alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran dengan memakai uang kartal atau uang kertas dan logam yang terdiri atas uang dengan nilai nominal 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Yang pertama ada sejarah uang. Sebelum ada uang, untuk memenuhi kebutuhan manusia saling bertukar barang atau disebut juga barter. Dari sistem pertukaran, ini ternyata terdapat suatu kesulitan, yaitu untuk mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan dan menentukan ukuran perbandingan antara barang yang ditukarkan. Oleh karena itu, suatu negara menentukan penggunaan uang logam dan uang kertas sebagai alat tukar. Bahkan dikembangkan lagi menggunakan alat tukar berupa giro atau cek yang disebut juga uang giral. Lalu yang kedua, pengertian uang. Uang yaitu alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Lalu yang ketiga ada fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli atau fungsi primer, yaitu sebagai alat tukar umum. Uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau barter. Lalu yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa serta untuk menentukan besarnya harga. Lalu yang B, fungsi turunan atau fungsi sekunder. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misal pembayaran pajak, iuran, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sebagai pembayaran utang. Uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Lalu yang ketiga, sebagai penimbun kekayaan. Artinya, uang dapat disimpan terlebih dahulu yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang. Lalu yang keempat, sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal. Uang berfungsi untuk menambahkan atau membesar modal usaha. Lalu yang kelima, sebagai ukuran harga atau mengukur nilai. Uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Lalu yang keempat, jenis-jenis uang. Yang A berdasarkan bahan atau material. Yang pertama ada uang logam, yang kedua ada uang kertas. Lalu yang B berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Yang pertama ada uang kartal, yang kedua ada uang giral. Lalu yang C berdasarkan nilainya. Yang pertama uang bernilai penuh, yang kedua uang tidak bernilai penuh atau uang bertanda. Dan yang C berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya. Yang pertama ada uang domestik, artinya uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. Lalu yang kedua, uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. Contohnya dolar Amerika, lalu pound sterling Inggris, euro dolar, dan lain-lainnya.
Lalu yang kelima ada syarat uang. Yang A, uang harus memiliki syarat-syarat atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, digemari atau diterima oleh umum. Yang kedua, mudah disimpan dan dipindah tangankan. Yang ketiga, tahan lama dan tidak lekas rusak. Yang keempat, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Yang kelima, mempunyai nilai yang stabil atau tetap. Lalu ada juga ciri-ciri umum uang. Yang pertama, ciri-ciri umum rupiah kertas sebagai berikut. Yang A, gambar lambang negara Garuda Pancasila. Yang B, terdapat frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang C, sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya. Dan yang D, tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Dan yang E, nomor seri pecahan. Dan F, teks dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai. Lalu yang G, tahun emisi dan tahun cetak. Lalu ciri-ciri umum rupiah logam sebagai berikut. Yang A, ada gambar lambang negara atau Garuda Pancasila, lalu ada frasa Republik Indonesia, lalu ada sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya, lalu yang D ada tahun emisi. Ciri-ciri khusus uang. Uang memiliki ciri khusus yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak, dan bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Lalu yang keenam, ada permintaan dan penawaran uang. Yang A, permintaan uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adanya keinginan untuk motif memegang uang seperti motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Lalu yang kedua ekspektasi, yang ketiga tinggi rendahnya tingkat bunga, lalu yang keempat adanya pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang, lalu yang kelima ada tingkat harga yang berlaku di pasar. Lalu yang B, penawaran uang. Penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kebutuhan pemerintah untuk memenuhi anggaran, untuk menekan tingkat kenaikan harga, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua, selera masyarakat. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Yang keempat, sistem perbankan yang berlaku. Yang kelima, penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang keenam, tingkat pendaftaran real, yaitu pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. Lalu yang ketujuh ada tingkat harga barang. Lalu yang ketujuh ada unsur pengaman uang rupiah. Yang A, keaslian uang rupiah dapat dikenali melalui yang pertama bahan yang digunakan, yang kedua desain dan ukuran, yang ketiga ada teknik cetak, dan yang B, unsur pengaman uang rupiah dibuat pada bahan uang dan teknik cetak uang. Lalu yang kedelapan, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 disebut bahwa pengelolaan rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Lalu yang kesembilan ada istilah tentang uang. Contohnya, yang pertama ada inflasi. Adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negara. Lalu yang kedua ada deflasi. Adalah suatu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus-menerus atau terjadi peningkatan nilai uang. Lalu yang ketiga ada devaluasi. Adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Lalu yang keempat ada revaluasi. Adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing. Lalu ada
apresiasi ada suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan. Lalu yang keenam ada depresiasi adalah suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan. Yang ketujuh ada sunering, adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara memotong uang. Lalu yang ke-10 ada teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang merupakan bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas ini dengan rumus sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T. Atau M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan P kali T. Lalu yang 11, nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang atau jasa maupun ditukarkan dengan uang yang lain. Nilai uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan asalnya dan ukurannya. Lalu ada alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran dengan tidak memakai uang kartal atau uang kertas dan logam, yang terdiri atas paper base atau cek, APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu, dan uang elektronik. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BIRTGS atau Real Time Gross Settlement dan sistem keliling. Yang pertama ada jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Yang pertama ada paper based, yang ada cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya. Lalu ada bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari seorang nasabah bank untuk memindah bukukan sejumlah dana dari pemilik rekening atau rekening yang bersangkutan ke rekening penerima. Lalu ada APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. Kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawaannya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Lalu yang kedua ada kartu debit atau kartu ATM. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh suatu bank. Kartu ini mengacu pada saldo nasabah di bank penerbit tertentu. Lalu yang ketiga ada uang elektronik atau e-money. E-money atau uang elektronik adalah alat pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.